Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 ingin menjelaskan tentang bahasa alami untuk komunikasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kairunisa Aulia Ramadhani dengan NIM 1314 622013. Kemudian ada saya Zalfa Syawaliana dengan NIM 1314 622027. Kemudian yang terakhir ada Erin Naudi Kemalasari dengan NIM 1314 622030. Yang pertama, 23.1 struktur frasa tata bahasa. Model bahasa N-gram bab 22 didasarkan pada urutan kata-kata dan menghadapi masalah utama kelangkaan data. Misalnya dengan kosakata sebanyak 150 kata, ada 1015 probabilitas trigram yang harus diperkirakan. Sehingga bahkan korpus sebesar 1 triliun kata tidak akan cukup untuk memberikan perkiraan yang andal untuk semuanya. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan generalisasi. Misalnya, dari pengamatan bahwa anjing hitam lebih umum daripada hitam anjing, kita bisa menyimpulkan bahwa kata sifat biasanya muncul sebelum kata benda dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Prancis, kata sifat cenderung mengikuti kata benda, seperti dalam Chenot. Tentukan saja ada pengecualian seperti kata sifat berlimpah yang mengikuti kata benda yang dimodifikasinya. Meskipun ada pengecualian, konsep kategori leksikal atau seperti kata benda atau kata sifat sangat berguna, tidak hanya secara individual, tapi juga ketika dirangkai menjadi kategori sintaksis seperti frasa kata benda atau frasa kata kerja, yang kemudian dapat digabungkan menjadi pohon yang mewakili struktur frasa kalimat dengan frasa bersarang yang masing-masing ditandai dengan kategori. Next. Ada banyak model bahasa yang bersaing berdasarkan gagasan struktur frasa. Kami akan menjelaskan model populer yang disebut tata bahasa bebas konteks probabilistik atau PCFG. Tata bahasa adalah kumpulan aturan yang mendefinisikan bahasa sebagai seperangkat rangkaian kata yang diizinkan. Bebas konteks dijelaskan di bilah sisi pada halaman 889 dan probabilistik berarti bahwa tata bahasa memberikan probabilitas untuk setiap string. Berikut adalah aturan PCFG. Bisa dilihat di gambar. Di sini simbol VP atau frasa kata kerja dan NP, frasa kata benda adalah non-terminal. Sedangkan kata-kata sebenarnya disebut simbol terminal. Aturan ini menunjukkan bahwa dengan probabilitas 0,70, frasa kata kerja hanya terdiri dari kata kerja, dan dengan probabilitas 0,30, VP diikuti oleh NP. Lampiran B menjelaskan tata bahasa bebas konteks non-probabilistik. Kami sekarang mendefinisikan tata bahasa untuk fragmen kecil bahasa Inggris yang cocok untuk komunikasi antara agen yang menjelajahi dunia wumpus yang disebut E0. Bagian selanjutnya memperbaiki E0 agar lebih mendekati bahasa Inggris asli. Merancang tata bahasa lengkap untuk bahasa Inggris mungkin tidak akan pernah tercapai karena tidak ada dua orang yang sepenuhnya setuju tentang apa yang merupakan bahasa Inggris yang valid. 23.1.1 leksikon E0. Pertama, kita mendefinisikan leksikon atau daftar kata yang diizinkan. Kata-kata ini dikelompokkan ke dalam kategori leksikal yang dikenal seperti kata benda, kata ganti, dan nama untuk menunjukkan sesuatu. Kata kerja untuk menunjukkan peristiwa, kata sifat untuk memodifikasi kata benda, kata keterangan untuk memodifikasi kata kerja, serta kata fungsi seperti artikel, preposisi, dan konjungsi. Gambar 23.1 yang di bawah ini menunjukkan leksikon kecil untuk bahasa E0. Dengan setiap kategori diakhiri dengan titik-titik untuk menunjukkan kata lain dalam kategori tersebut. Untuk kata benda, nama, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan tidak mungkin mencantumkan semua kata, karena jumlahnya ribuan dan terus bertambah, seperti iPod atau biodiesel yang disebut kelas terbuka. Sementara itu, kategori kata ganti relatif, artikel, dan preposisi, serta konjungsi dapat didaftarkan seluruhnya karena jumlahnya sedikit dan disebut kelas tertutup, yang berubah sangat lambat. Misalnya kata ganti engkau yang umum pada abad ke-17, kini hanya terlihat dalam puisi dan beberapa dialek regional. 23.1.2 Tata bahasa. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan kata-kata menjadi frasa. Gambar 23.2, yaitu ada di bawah yang sebelah kiri, menunjukkan tata bahasa untuk E0 dengan aturan untuk masing-masing dari 6 kategori sintaksis dan contoh untuk setiap aturan penulisan ulang. Gambar 23.2 yaitu pada di bawah yang sebelah kanan menunjukkan pohon pars untuk kalimat setiap bau wumpus. Pohon pars
memberikan bukti konstruktif bahwa rangkaian kata memang kalimat sesuai dengan aturan ENO. Sayangnya, tata bahasa ENO terlalu banyak menghasilkan, yaitu ia menghasilkan kalimat yang tidak gram. Untuk saat ini, kita berkonsentrasi pada apa yang dapat kita lakukan dengan tata bahasa yang kita miliki. Kemudian 23.2, analisis sintaksis atau parsing. Parsing adalah proses menganalisis rangkaian kata untuk mengungkap struktur frasanya sesuai aturan tata bahasa. Gambar 23.4, yaitu gambar yang ada di bawah ini, menunjukkan dua pendekatan, memulai dengan simbol S dan mencari dari atas ke bawah, atau memulai dengan kata-kata dan mencari dari bawah ke atas. Namun, kedua pendekatan ini bisa tidak efisien karena dapat mengulangi upaya di area yang sama dan mengalami jalan buntu. Misalnya, kalimat mintalah siswa di bagian 2 ilmu komputer 101 mengikuti ujian. Dan apakah siswa di bagian 2 ilmu komputer 101 mengikuti ujian? Berbagi 10 kata pertama tetapi memiliki parsing yang berbeda, memerlukan algoritma yang efisien dalam menebak struktur kalimat. Untuk menghindari inefisiensi ini, kita bisa menggunakan pemrograman dinamis dengan menyimpan hasil analisis substring dalam struktur data yang dikenal sebagai bagan, memungkinkan algoritma yang disebut parser bagan. Algoritma CYK, sebuah parser bagan button up, membutuhkan tata bahasa dalam Chomsky normal form dan menggunakan ruang O dan waktu untuk memproses kalimat, di mana N adalah jumlah kata dalam kalimat dan M adalah jumlah simbol non-terminal dalam tata bahasa. Algoritma ini optimal untuk tata bahasa bebas konteks, meskipun ada algoritma yang lebih cepat untuk tata bahasa yang lebih terbatas. 23.2.1, probabilitas pembelajaran untuk PCFG. PCFG memiliki banyak aturan dengan probabilitas untuk setiap aturan. Ini menunjukkan bahwa mempelajari tata bahasa dan mungkin lebih baik daripada pendekatan rekayasa pengetahuan. Belajar adalah paling mudah jika kita diberi korpus kalimat yang diuraikan dengan benar, yang biasa disebut tree bank. Tree bank adalah yang paling terkenal, ini terdiri dari 3 juta kata yang telah dinotasi dengan bagian dari pidato dan struktur parse pohon. Menggunakan tenaga manusia dibantu oleh beberapa alat otomatis. Gambar 23.6, yaitu gambar yang di bawah, menunjukkan pohon bernotasi dari tree bank. 23.2.2 membandingkan model bebas konteks dan Markov. Masalah lain dengan PCFG adalah bahwa mereka cenderung memiliki preferensi yang terlalu kuat untuk kalimat yang lebih pendek. Dalam korpus seperti Wall Street Journal, panjang rata-rata kalimat adalah sekitar 25 kata. Tetapi PCFG biasanya akan memberikan probabilitas yang cukup tinggi untuk banyak kalimat pendek, seperti dia tidur. Sedangkan di jurnal kita lebih cenderung melihat sesuatu seperti telah dilaporkan oleh sumber yang dapat dipercaya bahwa tuduhan bahwa dia tidur dapat dipercaya. Tampaknya frase dalam jurnal benar-benar tidak bebas konteks. Sebaliknya, para penulis memiliki gagasan tentang panjang kalimat yang diharapkan dan menggunakan panjang itu sebagai kendala global yang lembut pada kalimat mereka. Ini sulit tercermin dalam PCFG. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada 23.1, yaitu PCFG yang dikontekstualisasi dengan lexicalized PCFGs. Untuk memahami hubungan antara kata kerja it dan kata benda banana versus bandana, kita bisa menggunakan PCFG yang dikontekstualisasi, di mana probabilities untuk suatu aturan bergantung pada hubungan antara kata-kata dalam pohon parse, bukan hanya pada kedekatan kata dalam kalimat. Lexicalized PCFG, yaitu probabilitas tidak bergantung pada setiap kata dalam pohon karena kita tidak akan memiliki cukup data pelatihan untuk memperkirakan semua probabilitas tersebut. Penting untuk memperkenalkan konsep head dari suatu frasa sampai kata terpenting. Misalnya, it adalah head dari FP dengan at a banana, dan banana adalah head dari NP, a banana. Kita menggunakan notasi FPF untuk menunjukkan frasa dengan kategori FP yang keyword-nya adalah V. Berikut adalah tata bahasa yang diperluas yang menggambarkan hubungan kata kerja dan objek. Di sini kita dapat lihat bahwa probabilitas P1 V, N bergantung pada head words V dan N. Probabilitas ini akan tinggi jika V adalah it dan N adalah banana, dan rendah jika N adalah bandana. Masalahnya, dalam kosakata dengan 20.000 kata benda dan 5.000 kata kerja, P1 membutuhkan 100 juta estimasi probabilitas.
Sebagian besar dari ini harus berasal dari smoothing. Next. Selanjutnya itu ada 23.3.2, definisi formal dari aturan tata bahasa yang diperluas. Aturan tata bahasa yang diperluas atau augment grammar rules dapat diterjemahkan menjadi kalimat logis yang disebut sebagai tata bahasa klausa pasti. Definite clause grammar atau DCG, yaitu DCG memungkinkan kita untuk menangani fenomena linguistik yang kompleks dengan menambahkan fitur-fitur dan batasan tertentu ke dalam aturan tata bahasa. Bagian ini memberikan definisi formal dari aturan tersebut dengan contoh konkret. Contoh aturan tata bahasa yang diperluas. Misalnya, kita memiliki aturan dalam tata bahasa leksikal untuk frasa kata benda NP dengan anotasi baru, yaitu sebagai berikut. Di sini, anotasi baru atau constraint menunjukkan batasan logis pada beberapa variabel. Aturan ini hanya berlaku jika batasan tersebut benar. Misalnya pada predikat compatible, J, N digunakan untuk memeriksa apakah kata sifat J dan kata benda N kompatibel seperti compatible, dog, dan black. Selanjutnya ada penambahan probabilitas. DCG dapat diperluas untuk memasukkan probabilitas dengan menambahkan satu variabel lagi yang mewakili probabilitas konstituen dan mengalihkan probabilitas aturan untuk akar pohon parse. Implementasi dalam inferensi logis, penerjemahan aturan tata bahasa ke dalam klausa pasti memungkinkan parsing dilakukan sebagai inferensi logis. Parsing bottom up bisa dilakukan menggunakan forward chaining, sementara parsing top down bisa dilakukan menggunakan backward chaining. Bahasa Prolog adalah salah satu aplikasi pertama dari tata bahasa klausa pasti ini. Next. Selanjutnya itu ada gambar 3.7, yang atas itu bagian dari tata bahasa untuk bahasa S1 yang menangani kasus subjek dan objek dalam frasa kata benda sehingga tidak menghasilkan overgenerasi seperti tata bahasa EO. Di sini kita dapat lihat yang S menuju NPSFP itu menggabungkan frasa nominal, subjek, dan frasa kerja menjadi kalimat. Di bawahnya ada frasa nominal subjek bisa berupa kata ganti subjek, nama, dan kata benda. Lalu selanjutnya ada frasa nominal objek bisa berupa kata ganti objek, nama, atau kata benda. Dan selanjutnya untuk yang FP itu frasa kerja bisa diikuti oleh frasa nominal objek. Lalu yang bawahnya ada frasa preposisi terdiri dari preposisi diikuti oleh frasa nominal objek. Lalu ada pronouns, yaitu kata ganti subjek dalam bentuk tunggal dan jamak. Lalu pronoun all, itu kata ganti objek dalam bentuk tunggal dan jamak. Untuk gambar 23.7 yang bawah, itu bagian dari tata bahasa yang diperluas untuk E2 dengan 3 augmentasi, yaitu kesepakatan kasus, kesepakatan subjek kata kerja, dan kata kepala atau head word. Di sini untuk yang S, head, hingga NP, subjek, PNH, itu merupakan frasa nominal subjek bisa berupa kata ganti atau kalimat terdiri dari frasa nominal dengan kasus orang dan kata kepala dan frasa kerja dengan orang dan kata kepala. Lalu yang bawahnya ada NP menuju pronoun, yaitu frasa nominal subjek bisa berupa kata ganti atau kata benda dengan kasus orang dan kata kepala yang sesuai. Yang berikutnya ada frasa kerja bisa diikuti oleh frasa nominal objek. Lalu selanjutnya ada PP head, yaitu frasa preposisi terdiri dari preposisi diikuti oleh frasa nominal objek. Lalu selanjutnya ada pronoun menuju I, yaitu kata ganti subjek orang pertama tunggal. Lalu ada pronoun menuju we, yaitu kata ganti subjek orang pertama jamak. Lalu ada pronoun me, yaitu kata ganti objek orang pertama tunggal. Dan ada pronoun them, yaitu kata ganti objek orang ketiga jamak. Untuk kesimpulan dalam poin ini, yaitu definisi non formal dari aturan tata bahasa yang diperluas menggunakan tata bahasa klausa pasti disigi, yang memungkinkan kita untuk mengatasi fenomena linguistik yang lebih kompleks dengan menambahkan fitur-fitur dan batasan tertentu. Ini memungkinkan parsing dilakukan sebagai inferensi logis.
membuka kemungkinan untuk menggunakan berbagai teknik inferensi dalam analisis sintaktik, sintaksis, dan generasi bahasa. Lalu selanjutnya 23.3.3, yaitu kesepakatan kasus dan kesepakatan subjek kata kerja. Kesepakatan kasus atau case agreement. Kesepakatan kasus diperlakukan untuk memastikan bahwa bentuk kata ganti yang tepat digunakan sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Sebagai contoh, dalam kalimat Miss smell a stage, dengan kata me-nya itu tidak benar sebagai subjek. Dalam tata bahasa yang lebih tepat, kata ganti dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada NPS atau non-process in subject case, yaitu frasa kata benda dalam kasus subjek, misalnya I, dan NPO atau non-process in objective case, frasa kata benda dalam kasus objek atau misalnya me. Dengan membagi kategori kata ganti pronouns, itu untuk subjek dan pronoun all untuk objek. Kita bisa menghindari kesalahan seperti Miss smell a stench. Pada gambar 23.7, bagian atas menunjukkan tata bahasa untuk kesepakatan kasus ini yang menghasilkan bahasa S1. Kesepakatan subjek hingga kata kerja, yaitu subject-verb agreement. Kesepakatan subjek kata kerja memastikan bahwa subjek dan kata kerja sesuai dengan hal orang atau person, dan jumlah atau number. Dalam bahasa Inggris, bentuk kesepakatan ini minimal, dengan sebagian besar kata kerja memiliki satu bentuk untuk objek orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it, dan bentuk lainnya kombinasi orang dan jumlah lainnya. Namun, kata kerja to be memiliki tiga bentuk, yaitu I am, you are, he is. Menggunakan pendekatan dari bahasa S1 akan menghasilkan terlalu banyak bentuk subscript, NP jika kita mempertimbangkan lebih banyak perbedaan. Oleh karena itu, augmentasi digunakan untuk mengatasi masalah ini lebih efektif. Selanjutnya itu ada poin 2.3.4, yaitu interpretasi semantik. Tata bahasa ekspresi aritmatika. Untuk memahami cara menambahkan semantik ke tata bahasa, kita mulai dengan contoh yang lebih sederhana dari bahasa Inggris, yaitu semantik ekspresi aritmatika. Gambar 2.3.8 menunjukkan tata bahasa untuk ekspresi aritmatika, di mana setiap aturan dilengkapi dengan variabel yang menunjukkan interpretasi semantik dari frasa tersebut. Semantik dari digit seperti 3 adalah digit itu sendiri. Semantik dari ekspresi seperti 3 tambah 3 adalah operator plus yang diterapkan pada semantik dari frasa 3 dan 4. Aturannya mengikuti prinsip semantik komposisional, yaitu semantik dari sebuah frasa adalah fungsi dari semantik subfrasanya. Gambar 23.9 menunjukkan pohon parse untuk 3 plus dan kurung 4 dibagi 2. Menurut tata bahasa ini, akar dari pohon parse adalah XP5 dengan ekspresi yang interpretasinya semantik adalah 5. Lalu selanjutnya ada tata bahasa untuk bahasa Inggris. Selanjutnya kita beralih ke semantik bahasa Inggris, atau setidaknya E0. Kita mulai dengan menentukan representasi semantik yang ingin kita asosiasikan dengan frasa tertentu. Kita menggunakan kalimat sederhana, yaitu John loved Mary, dengan NP-nya John, harus memiliki interpretasi semantik berupa terms logis John. Dan kalimat secara keseluruhan harus memiliki interpretasi berupa kalimat logis love John, Mary. Bagian yang rumit adalah FB Love Mary, di mana interpretasi semantik dari frasa ini bukanlah terms logis atau kalimat logis lengkap. Secara intuitif, Love Mary adalah deskripsi yang mungkin atau mungkin tidak berlaku untuk orang tertentu. Dalam kasus ini, berlaku untuk John. Ini berarti bahwa Love Mary adalah predikat yang penting ketika digabungkan dengan term yang mewakili orang yang mencintai, menghasilkan kalimat logis lengkap. Menggunakan notasi lambda, lihat halaman 294, kita dapat menginterpretasikan love Mary sebagai predikat. Dengan sebagai berikut, kita membutuhkan aturan yang menyatakan MP dengan semantik OBJ diikuti oleh FP. Dengan semantik pred menghasilkan kalimat yang semantik adalah hasil dari penerapan
pada objek. Dengan sebagai berikut, lalu aturan ini memberitahu bahwa interpretasi semantik dari John Love Mary adalah sebagai berikut yang setara dengan Love John, Mary. Lalu selanjutnya itu kita lanjut ke 23.4.1 yaitu sistem penerjemahan mesin. Sistem penerjemahan mesin berfungsi untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa alami yaitu sumber ke bahasa alami lain yaitu target. Dalam penerapannya, sistem terjemahan mesin menggunakan berbagai jenis model untuk memahami dan menghasilkan teks terjemahan yang tepat. Model interlingua yaitu model ini menganalisis teks bahasa sumber ke dalam representasi pengetahuan interlingua. Kemudian menghasilkan kalimat dalam bahasa target dari representasi tersebut. Proses ini melibatkan 3 masalah utama, yaitu ada membuat representasi pengetahuan yang lengkap, memperasat teks ke dalam representasi tersebut, dan yang terakhir menghasilkan kalimat dari representasi tersebut. Lalu selanjutnya ada model transfer. Model transfer bekerja dengan menggunakan basis data aturan atau contoh terjemahan. Proses transfer dapat terjadi pada level leksikal, sintaktik, atau semantik. Contohnya, aturan sintaktik murni memetakan frasa adjektif noun dalam bahasa Inggris ke noun adjektif dalam bahasa Perancis. Yang kedua ada aturan sintaktik dan leksikal campuran memetakan frasa S1 et puis S2 dalam bahasa Perancis ke S1 and then S2 dalam bahasa Inggris. Lalu yang selanjutnya ada 23.4.2 terjemahan mesin statistik. Terjemahan mesin statistik menggunakan model probabilistik untuk menentukan terjemahan yang paling mungkin dari teks sumber teks target ke teks target. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pengumpulan teks paralel. Sistem ini memerlukan korpus bahasa paralel, yaitu teks yang sama dalam dua bahasa. Contoh, sumber korpus paralel terhadap Hansard, rekaman debat parlementer, dokumen resmi Uni Eropa, dan dokumen PBB yang diterbitkan dalam banyak bahasa. Dan yang kedua, perjalanan probabilitas frasa dan distorsi. Sistem ini mengestimasi probabilitas terjemahan frasa dan distorsi. Misalnya, probabilitas distorsi mengukur kemungkinan urutan kata berubah dari bahasa sumber ke bahasa target. Lalu yang terakhir, pencarian solusi terjemahan terbaik dengan probabilitas terjemahan frasa dan distorsi yang sudah dipelajari. Sistem melakukan pencarian untuk menemukan kombinasi frasa dan distori yang menghasilkan terjemahan paling mungkin. Salah satu metode yang efektif adalah local BEM search yang menggunakan heuristik untuk mengestimasi probabilitas. Model terjemahan statistik telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, terutama dengan ketersediaan korpus teks yang sangat besar. Namun, tantangan utama tetap pada bagian model ini, menangani konteks dan makna yang kompleks dalam bahasa alami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nisa. Baik, untuk selanjutnya ada subbab 23.5 pengenalan suara. Pengenalan suara adalah tugas untuk mengidentifikasi kata yang diucapkan berdasarkan sinyal akustik. Ini adalah aplikasi utama AI yang digunakan jutaan orang setiap hari, terutama untuk operasi tanpa tangan seperti mengoperasi mesin. Kemudian tantangan utama dari pengenalan suara meliputi yang pertama itu ada segmentasi, yang artinya tidak ada jeda yang jelas antara kata-kata dalam ucapan cepat, membuatnya sulit membedakan frasa. Kemudian yang kedua ada koartikulasi, yang artinya adalah suara dari kata yang berbeda dapat bergabung saat diucapkan cepat. Kemudian yang ketiga ada homofon, yaitu kata-kata yang terdengar sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi pengenalan suara melibatkan menghitung urutan kata yang paling mungkin berdasarkan fitur yang diekstraksi dari sinyal audio menggunakan aturan Bayes. Nah, jadi ini adalah aturan Bayes yang dimaksud. Di sini P-sound 1 sampai T dan word 1.T adalah model akustik. Model ini menggambarkan bunyi kata-kata bawah seling dimulai dengan kata C yang lembut dan terdengar sama seperti seling. P-word 1 sampai T dikenal sebagai model bahasa.
Model ini menentukan probabilitas awal dari setiap ujaran, misalkan bahwa ceiling fan sekitar 500 kali lebih mungkin sebagai urutan kata dibandingkan ceiling fan. Pendekatan ini disebut sebagai model saluran berisik oleh Claude Shannon pada tahun 1948. Shannon menggambarkan bagaimana pesan asli atau kata-kata yang ditransmisikan melalui saluran berisik seperti telepon dapat diterima sebagai pesan yang rusak atau bunyi. Ia menunjukkan bahwa pesan asli dapat dipulihkan dengan kesalahan yang sangat kecil jika dikodekan secara cukup redundan. Model saluran berisik ini diterapkan dalam pengenalan suara, terjemahan mesin, koreksi ejaan, dan tugas lainnya. Nah, jadi setelah kita mendefinisikan model akustik dan bahasa, kita dapat menggunakan algoritma Viterbi untuk menentukan urutan kata yang paling mungkin. Sebagian besar sistem pengenalan suara menggunakan model Markov tersembunyi atau HMM yang didasarkan pada asumsi bahwa status saat ini hanya bergantung pada sejumlah tetap status sebelumnya. Dengan demikian, pengenalan suara merupakan aplikasi sederhana dari metodologi HMM setelah mendefinisikan model akustik dan bahasa. Hal ini akan dibahas lebih lanjut. Jadi tabel di sebelah ini adalah contoh salah satu model akustik. Nah, untuk bahasan selanjutnya, untuk lebih pastinya di subbab 23.5.1 mengenai model akustik, gelombang suara adalah perubahan periodik dalam tekanan yang merambat melalui udara. Saat gelombang ini mencapai mikrofon, arus listrik dihasilkan. Konverter analog ke digital mengukur arus tersebut pada interval diskret yang disebut laju sampling. Suara diucapkan biasanya di samping pada 8 kHz dengan ketepatan ditentukan oleh faktor kuantisasi. Karena kita hanya mengetahui kata-kata yang diucapkan, bukan suaranya, kita perlu membedakan berbagai suara ucapan. Ahli linguistik telah mengidentifikasi sekitar 100 font yang membentuk semua kata dalam bahasa manusia. Pengenalan suara menggunakan model bahasa yang mengasumsikan status saat ini hanya bergantung pada sejumlah status sebelumnya dan merepresentasikan kata sebagai satu variabel acak dalam model Markov tersembunyi atau HMM. Nah, fitur-fitur suara diwakili dalam vektor dan dianalisis dengan metode Fourier dan koefisien Mel frekuensi Capstral atau biasanya disebut MFCC. Ini memberikan fitur diskret untuk setiap bingkai suara. Model HMM digunakan untuk menganalisis urutan fitur dan membedakan antara fonem-fonem dalam bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang model transisi dan sensor dalam HMM. Seperti yang dilihat pada gambar di atas, jadi setiap font seperti T memiliki awal yang senyap, suara tengah yang meledak, dan desisan di akhirnya. Durasi font normal adalah 50-100 milidetik dengan 5-10 bingkai. Lingkaran diri di setiap keadaan memungkinkan variasi durasi. Gabungan model font membentuk model pelafalan untuk kata-kata, mengakomodasi variasi dialek seperti yang dijelaskan oleh Gershwin pada tahun 1937. Model font juga memperhitungkan koartikulasi di mana font yang berbeda dipengaruhi oleh font sekitarnya. Contohnya T dan O dalam Symmetry, dan model font yang lebih canggih mempertimbangkan konteks dari font-font yang sudah ada. Nah, selanjutnya untuk subbab 23.5.2 mengenai model bahasa. Jadi model bahasa ini dilakukan untuk pengenalan ucapan dalam berupa metode N-gram dari teks yang dipelajari dari korpus kalimat tertulis. Namun bahasa lisan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga lebih baik menggunakan korpus transkrip dalam bahasa lain. Untuk pengenalan ucapan yang spesifik terhadap tugas, korpusnya harus spesifik terhadap tugas tersebut. Penting juga memiliki kosakata khusus tugas seperti daftar bandara, kota, dan nomor penerbangan. Antarmuka pengguna suara dirancang untuk membatasi opsi ucapan, sehingga pengenal ucapan akan memiliki distribusi probabilitas yang lebih ketat. Nah, selanjutnya pertanyaan yang diajukan mempengaruhi model bahasa yang digunakan. Untuk subbab 23.5.3 mengenai membangun pengenalan ucapan, kualitas sistem pengenalan ucapan bergantung pada model bahasa, model pelafalan, model font, dan algoritma pemrosesan sinyal. Model bahasa dapat dibangun dari korpus teks, sedangkan model pelafalan dan font memerlukan pengambilan probabilitas dari korpus ucapan. Sistem yang paling akurat melatih model terpisah untuk setiap pembicara, menangkap variasi dialek dan jenis kelamin. Namun, sistem yang lebih umum tidak membuat model khusus untuk setiap pembicara karena memerlukan waktu interaksi yang lama. Faktor yang mempengaruhi akurasi termasuk kualitas sinyal, ukuran kosakata, dan jenis tugas.
Meskipun tingkat kesalahan kata bisa tinggi, sistem dapat berkinerja baik pada tugas tertentu. Selanjutnya ada sebab 23.6 mengenai ringkasan dari seluruh bab ini. Jadi yang pertama itu ada mengenai teori bahasa formal dan tata bahasa, penting untuk mengatasi aspek bahasa alami. Tata bahasa bebas konteks atau CFG dan formalitas tata bahasa bebas konteks probabilistik atau PCFG sangat berguna. Kemudian ada parsing kalimat yang berguna untuk memecahkan kalimat dalam CFG, bisa dilakukan dengan parser seperti algoritma CK. Kemudian ada TreeBank yang berguna untuk mempelajari tata bahasa meskipun hasilnya kurang sukses dari korpus yang diurai. Kemudian ada PCFG berleksikal yang memungkinkan representasi hubungan kata yang umum. Kemudian ada augmentasi tata bahasa yang penting untuk menangani kesesuaian kata kerja dan masalah kasus kata ganti. Kemudian ada interpretasi semantik yang dapat ditangani oleh tata bahasa yang ditingkatkan. Dan kemudian ada ambiguitas masalah penting yang memerlukan disambiguasi berdasarkan pengetahuan dunia dan konteks. Kemudian ada sistem penerjemahan mesin yang menggunakan berbagai teknik dengan model statistik yang populer saat ini. Kemudian ada sistem pengenalan ucapan yang juga didasarkan pada prinsip statistik, populer, dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ada keberhasilan teknologi bahasa alami yang merupakan penerjemahan mesin dan pengenalan ucapan adalah keberhasilan besar, berkat korpus besar yang tersedia di dunia nyata. Parsing kalimat kurang berhasil karena kurangnya korpus kalimat diurai dan kurangnya kegunaan parsing secara mandiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 21 atas kekurangan dan segala kesalahan yang ada. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.